Persediaan adalah segala sesuatu atau sumber-sumber daya organisasi yang disimpan dalam antisipasinya terhadap pemenuhan permintaan dari sekumpulan produk fisikal pada berbagai tahap proses transformasi, dari bahan mentah ke barang dalam proses dan kemudian barang jadi. Tujuan teknik persediaan untuk kios Gita. A. Menjaga jangan sampai kehabisan persediaan yang mengakibatkan terhentinya kegiatan produksi. B. Menjaga agar pembentukan persediaan tidak terlalu besar atau berlebih, sehingga biaya yang timbul oleh persediaan tidak terlalu besar. C. Menjaga agar pembelian secara kecil-kecilan dapat dihindari, karena mengakibatkan peningkatan biaya pemesanan. Jenis dan fungsi teknik persediaan. 1. Jenis. A. Persediaan bahan baku merupakan persediaan dari barang-barang yang dibutuhkan untuk proses produksi. Barang ini bisa diperoleh dari sumber-sumber alam atau dibeli dari supplier yang menghasilkan barang tersebut. B. Persediaan bagian produk merupakan persediaan barang-barang yang terdiri dari parts yang diterima dari kios lain, yang secara langsung diassembling dengan parts lain tanpa melalui proses produksi. C. Persediaan bahan-bahan pembantu merupakan persediaan barang-barang yang diperlukan dalam proses produksi untuk membantu kelancaran produksi, tetapi tidak merupakan bagian dari barang jadi. D. Persediaan barang setengah jadi merupakan barang-barang yang belum berupa barang jadi, akan tetapi masih diproses lebih lanjut sehingga menjadi barang jadi. E. Persediaan barang jadi merupakan barang-barang yang selesai diproses atau diolah dalam pabrik dan siap untuk disalurkan kepada distributor, pengecer, atau langsung dijual ke pelanggan. Fungsi-fungsi persediaan. 1. Fungsi decoupling. Fungsi penting persediaan adalah memungkinkan operasi-operasi kios Gita internal dan eksternal mempunyai kebebasan. Persediaan decouples ini memungkinkan kios Gita dapat memenuhi langganan tanpa terganggu supplier. 2. Fungsi economic load seizing. Melalui penyimpanan persediaan, kios Gita dapat memproduksi dan membeli sumber daya dalam kuantitas yang dapat mengurangi biaya per unit. Persediaan lot size ini perlu mempertimbangkan penghematan dalam hal pembiayaan. Biaya pengangkutan per unit lebih murah karena kios Gita melakukan pembelian dalam kuantitas yang lebih besar dibandingkan dengan biaya-biaya yang timbul karena besarnya persediaan. Yang ketiga, fungsi antisipasi. Sering kios Gita menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat diperkirakan dan diramalkan berdasarkan pengalaman atau data-data masa lalu, yaitu permintaan musiman. Dalam hal ini, kios Gita dapat mengadakan persediaan musiman. Di samping itu, kios Gita juga sering menghadapi ketidakpastian jangka waktu pengiriman dan permintaan akan barang selama periode permintaan kembali, sehingga memerlukan kuantitas persediaan ekstra yang sering disebut persediaan pengaman. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, struktur biaya persediaan. Terdiri atas A. Biaya per unit, B. Biaya penyiapan pemesanan, C. Biaya pengelolaan persediaan, D. Biaya resiko kerusakan dan kehilangan, E. Biaya akibat kehabisan persediaan. 2. Penentuan berapa besar dan kapan pemesanan harus dilakukan. Metode-metode teknik persediaan. Yang pertama, metode EOQ atau Economic Order Quantity. Yang kedua, metode sistem pemeriksaan terus-menerus atau Continuous Review System. Yang ketiga, metode sistem pemeriksaan periodik atau Periodic Review System. Yang keempat, metode hybrid. Yang kelima, metode ABC. Yang pertama, metode EOQ atau Economic Order Quantity. Metode Economic Order Quantity atau EOQ adalah metode yang dapat dipergunakan baik untuk barang-barang yang dibeli maupun yang diproduksi sendiri. Model EOQ adalah nama yang biasa digunakan untuk barang-barang yang dibeli, sedangkan ELS atau Economic Lot Size digunakan untuk barang-barang yang diproduksi secara internal. Perbedaan pokoknya adalah bahwa untuk ELS,
Biaya pemesanan atau ordering cost meliputi biaya penyiapan pesanan untuk dikirimkan ke pabrik dan biaya penyiapan mesin atau setup cost yang diperlukan untuk mengerjakan pesanan. Model EOQ digunakan untuk menentukan kuantitas pesanan persediaan yang meminimumkan biaya langsung penyiapan persediaan dan biaya kebalikannya atau inverse cost. Pemesanan persediaan. Gambar di bawah menunjukkan hubungan antara biaya penyiapan dan biaya pemesanan. Dalam bentuk grafik, model teknik persediaan dapat dirumuskan sebagai berikut: EOQ Economic Order Quantity, ELS Economic Load Size. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum menghitung EOQ. D. Besar laju permintaan demand rate dalam unit per tahun. S. Biaya setiap kali pemesanan ordering cost dalam rupiah per pesanan. C. Biaya per unit dalam rupiah per unit. I. Biaya pengelolaan carrying cost dalam persentase terhadap nilai persediaan per tahun. Q. Ukuran paket pesanan load size dalam unit. TC. Biaya total persediaan dalam rupiah per tahun. Biaya pemesanan per tahun ordering cost. OC. S. D per Q. Biaya pengelolaan persediaan per tahun carrying cost. CC. IC. Q per 2. Maka total biaya persediaan TC. S. D per Q. Model EOQ di atas dapat diterapkan bila anggapan-anggapan berikut ini dipenuhi: permintaan akan produk konstan, seragam, dan diketahui. Deterministik, harga atau unit produk konstan, biaya simpan atau unit, TH konstan, biaya pesan atau order konstan, waktu antara pesanan dilakukan dan barang diterima lead time atau L konstan, tidak terjadi kekurangan barang atau back order. Metode ABC atau analisis ABC. Analisis ABC membagi persediaan yang ada dalam tiga kelompok berdasarkan volume tahunan dalam jumlah uang. Analisis ABC merupakan penerapan persediaan dari prinsip Pareto. Prinsip Pareto menyatakan bahwa ada beberapa yang penting dan banyak yang sepele. Pemikiran yang mendasari prinsip ini adalah bagaimana memfokuskan sumber daya pada bagian persediaan penting yang sedikit itu dan bukan pada bagian persediaan yang banyak, namun sepele. Contoh kasus 1. Contoh kasus 1. Diketahui kios kita memiliki kebutuhan bahan baku sebesar 10.000 unit per tahun. Biaya pemesanan untuk pengadaan bahan tersebut adalah sebesar 150 per order. Biaya simpan yang terjadi sebesar 0,7 per U per tahun. Hari kerja per tahun adalah 350 hari. Waktu tunggu lead time untuk pengiriman bahan tersebut selama 10 hari. Pertanyaan: hitunglah EOQ berapa total biaya yang dikeluarkan kios kita untuk pengadaan bahan tersebut. Berapa kali kios kita melakukan pemesanan dalam 1 tahun. Berapa lama EOQ akan habis dikonsumsi kios kita. Tentukan order poin titik pemasaran kembali. Contoh kasus jawab. EOQ sama dengan 2 kali 150 kali 10.000 bahagi 0,75 sama dengan 2.000 unit. Dan TC sama dengan HXQ per 2 tambah S titik D per Q sama dengan 0,75 kali 2.000 per 2 tambah 150 kali 10.000 per 2.000 sama dengan 750 tambah 750 sama dengan 1.500. Dan jumlah pemesanan per tahun D per Q sama dengan 10.000 per 2.000 sama dengan 5 kali. Durasi habisnya EOQ sama dengan 350 per 5 sama dengan 70 hari. Reorder point sama dengan L titik D per hari kerja setahun sama dengan 10 kali 10.000 per 350 sama dengan 285,7 hari. Metode EOQ Economic Order Quantitative.
Metode ini menghitung jumlah optimal untuk memesan persediaan baru berdasarkan tingkat permintaan, biaya pesanan, dan biaya penyimpanan. Penelitian telah menunjukkan bahwa penerapan metode EOQ dapat membantu meningkatkan efisiensi persediaan kios Gita dan mengurangi biaya penyimpanan. Metode just in time, pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi persediaan yang disimpan dengan memesan barang hanya saat diperlukan. Penelitian telah menunjukkan bahwa metode just in time dapat membantu meningkatkan aliran kas dan efisien persediaan kios Gita. Penggunaan teknologi otomasi. Penelitian juga telah dilakukan tentang penggunaan teknologi otomasi seperti sistem manajemen persediaan berbasis komputer atau perangkat lunak untuk meningkatkan pengendalian, analisis permintaan, dan ramalan. Penelitian juga fokus pada penggunaan analisis permintaan dan teknik ramalan untuk memprediksi pola permintaan di masa depan. Dengan menggunakan model statistik atau algoritma yang canggih, dapat dilakukan prediksi yang lebih akurat tentang kebutuhan persediaan di kios Gita. Hal ini membantu menghindari kekurangan persediaan atau kelebihan stok yang tidak efisien. Strategi manajemen rantai pasokan. Penelitian juga menyoroti pentingnya koordinasi yang efektif antara pemasok, produsen, dan kios dalam manajemen persediaan. Strategi manajemen rantai pasokan yang baik dapat membantu meningkatkan efisiensi dan responsivitas persediaan di kios Gita. Fungsi persediaan antara lain: A. Sebagai penyangga proses produksi sehingga proses operasi dapat berjalan terus. B. Menetapkan banyaknya barang yang harus disimpan sebagai sumber daya agar tetap ada. C. Sebagai pengganggu inflasi. D. Menghindari kekurangan atau kelebihan. Metode-metode dalam teknik persediaan. A. Metode EOQ Economic Order Quantitative. B. Metode sistem pemeriksaan terus-menerus. C. Metode sistem pemeriksaan periodik. D. Metode hybrid. E. Metode EBC. Model EOQ digunakan untuk menentukan kuantitas pesanan persediaan yang meminimumkan biaya langsung penyimpanan persediaan dan biaya kebalikannya inverse cost pemesanan persediaan. Analisis EBC membagi persediaan yang ada ke dalam 3 kelompok berdasarkan volume tahunan dalam jumlah uang. Kelas A merupakan barang-barang dalam jumlah unit berkisar 15-20%. Kelas B merupakan barang-barang dengan jumlah fisik 30-40%. Dan kelas C merupakan barang-barang dengan jumlah fisik 40-60%. Terima kasih.